Saudara-saudara, tema pembahasan kita kali ini adalah bukti sejarah tentang keberadaan Rasul Petrus di Roma. Pendahuluan. Salah satu pandangan yang menolak keutamaan Petrus mengatakan bahwa Petrus tidak pernah ke Roma dan karenanya tidak mungkin mendirikan gereja di Roma. Alasannya karena di kitab suci tidak tertulis eksplisit demikian. Artikel ini memaparkan kenyataan yang sebaliknya, bahwa meskipun tidak secara tertulis dengan detail di kitab suci, fakta sejarah dan bukti tulisan para bapak gereja menyatakan Petrus pernah beberapa kali ke Roma dan akhirnya wafat di sana sebagai martir. Pertama-tama kita harus menyadari bahwa kitab suci bukanlah merupakan buku sejarah di mana segala fakta yang harus lengkap tersusun secara kronologis. Namun, apa yang tidak tercatat di kitab suci bukannya berarti tidak terjadi. Untuk mengetahui hal ini, maka di samping membaca kitab suci, kita perlu melihat bukti-bukti yang lain, yaitu bukti sejarah dan tulisan bapak gereja. Berikut ini saya sertakan tulisan yang mengambil sumber utama dari Stephen King, Ray, Upon this Rock. Pelayanan Rasul Petrus setelah Pentakosta. Rasul Petrus memberi karya apostoliknya di Yerusalem untuk memberitakan Injil kepada umat Yahudi. Ia pun mengadakan perjalanan ke Samaria untuk memperkenalkan keselamatan kepada orang-orang Samaria, Yopa, dan Kaisaria. Ia lalu membantu Cornelius, seorang pemimpin prajurit Roma. Kemudian ia kembali ke Yerusalem untuk memberitakan bahwa bangsa-bangsa lain non-Yahudi telah menerima Injil dan menerima Roh Kudus seperti mereka, para murid yang adalah bangsa Yahudi. Kemudian kita ketahui terjadi penganiayaan di Yerusalem dan Rasul Yakobus dipenggal oleh Kaisar Herodes Agrippa. Petrus lalu dipenjara dan secara ajaib dibebaskan oleh seorang malaikat. Petrus kembali ke Yerusalem dan kemudian berangkat ke tempat lain. Maka kita mengetahui bahwa Petrus memang terus-menerus mengadakan perjalanan untuk menyebarkan Injil di daerah timur dan tinggal cukup lama di Antioquia. Selama masa ini juga Petrus mengadakan perjalanan ke Roma seperti nanti akan dijabarkan lebih lanjut. Ia juga menjelajah daerah Asia kecil, Pontus, Galatia, Kapadosia, Asia, dan Bithania, juga Korintus. Sejarah juga mencatat Petrus sebagai pemimpin gereja di Antioquia. Petrus menunjuk Evodius untuk menggantikannya sebagai uskup di Antioquia. Evodius digantikan oleh Ignatius yang kemudian menjadi martir di Roma. Selanjutnya, Rasul Petrus kembali ke Yerusalem untuk menghadiri konsili Yerusalem pertama. Konsili ini diadakan sekitar 8 tahun setelah wafatnya Yakobus Rasul sebagai saudara Yohanes, yang wafat sebagai martir sekitar tahun 44 di masa pemerintahan Raja Herodes Agrippa I. Rasul Yakobus yang berbicara dalam konsili Yerusalem adalah kerabat Yesus, anak Alfeus yang menjadi uskup Yerusalem, yang menutup sidang Yerusalem berdasarkan arahan Rasul Petrus. Setelah konsili Yerusalem, memang tak banyak ayat kitab suci yang menuliskan keterangan tentang Rasul Petrus dan perjalanan, kecuali suratnya sendiri yang dikatakannya ditulis dari Babilonia, yang menjadi tebusan kota Roma pada saat itu. Meskipun tahun-tahun akhir hidupnya tidak ditulis di kitab Perjanjian Baru, namun tulisan-tulisan para bapak gereja dan bukti sejarah sangat jelas mengacu kepada fakta
Rasul Petrus pernah tinggal di Roma, mendirikan gereja Roma, dan akhirnya wafat di sana sebagai martir. Berikut ini adalah daftar perjalanan Rasul Petrus menurut para ahli sejarah dan juga berdasarkan Alkitab. Pelayanan Apostolik Santo Petrus 30 sampai 67. Tahun 30 kematian, kebangkitan dan kenaikan Kristus Pentakosta. 30 sampai 37 Petrus memimpin gereja di Yerusalem. 37 sampai 39 Petrus perjalanan Petrus di Samaria dan di pantai Palestina. 40-41 Petrus Antioquia. 42 di penjara di Yerusalem, dibebaskan dan keberangkatan ke tempat lain. 42-49 persinggahan yang pertama di Roma. 49 diusir dari Roma oleh Edik Claudius yang menentang kaum Yahudi. 490 di Yerusalem dan konsili apostolik seperti dalam Kisah 15. 54 di Antioquia, Bitinia, Pontus, Asia, dan Kapadokia. 57 persinggahan yang kedua di Roma. Injil Markus ditulis di bawah pengarahan Petrus. 5762 di Bitinia, Pontus, dan Kapadokia. Markus di Alexandria, Mesir. 6267 persinggahan yang ketiga di Roma, menuliskan surat 1 Petrus dan 2 Petrus. Markus ada bersama Petrus di Roma. 67 dibunuh sebagai martir di Roma, dikuburkan dekat nekropolis di Vatikan. Bagaimana kitab suci menuliskan keberadaan Petrus di Roma dan kematiannya di sana? 1. Surat Petrus yang pertama mengatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang, dengan perintahan Silvanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercaya. Aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihat dan meyakinkan kamu. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Babylon di sini merupakan istilah sebutan bagi kota Roma, sebab Roma telah mengenai gereja, sebagaimana Babylon telah mengenai umat Allah di zaman perjanjian lama. Umat Yahudi di saat itu menyebut kota Roma sebagai Babylon. Karena melihat kesamaan ciri-ciri antara Babylon, kota dunia yang tak bermoral, sombong, tak bertuhan, yang disebut oleh para nabi, dan kota Roma pada saat itu. Menjelang kematiannya, Rasul Petrus menuliskan demikian, sebab aku tahu bahwa aku akan segera meninggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitakan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 2. Injil Yohanes menuliskan bahwa Tuhan Yesus sudah menubuatkan kematian Petrus demikian. Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan ke mana saja kau kehendaki. Tapi engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikut aku. Injil Yohanes ditulis tahun 90 sampai 100, sekitar 30 setelah Petrus wafat, martir. Pada saat Yesus mengucapkan nubuat itu, tentu Rasul Yohanes belum sepenuhnya memahami. Tetapi ketika sudah digenapi, ia menyadari bahwa perkataan itu mengisahkan bagaimana Petrus akan mati. Tradisi mengatakan Petrus mati disalib terbalik pada zaman Kaisar Nero.
Jadi perkataan Yesus, ikut aku, tidak saja berupa ajakan untuk mengikutinya dalam kehidupan, tapi juga dalam kematiannya dengan cara disalibkan. Di sini Petrus sungguhnya memenuhi janjinya kepada Yesus untuk memberikan nyawanya baginya. Bukti-bukti bahwa Rasul Petrus mendirikan gereja Roma dan akhirnya mati di sana. 1. Santo Clemens de Roma. Dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, Clemens adalah murid Rasul Petrus dan dihabiskan oleh Petrus mengisahkan para peran Petrus dalam kematiannya. Perhatikanlah teladan yang luhur dari generasi kita sendiri. Pilar yang terbaik yaitu gereja Roma telah dianiaya. Mari memusatkan mata hati kita kepada rasul-rasul yang baik. Itu Petrus yang menderita tidak hanya mengalami 1 atau 2 kali, tetapi banyak kesulitan, dan karenanya bagi tempat kemuliaan yang sesuai. Paulus menunjuk jalan kepada penghargaan atas ketahanan iman, telah beralih dari dunia ini ke tempat yang suci. Terhadap kedua orang ini yang telah hidup dalam kekudusan harus ditambahkan banyak sekali orang yang menderita penganiayaan, yang menjadi contoh yang bersinar di tengah-tengah kita. Kesaksian dan Clemens ini penting karena Clemens adalah paus yang ketiga setelah Rasul Petrus. Urutan paus Petrus sampai dengan 67, Linus 69, anak Petrus dan Clemens. Urutan ini diketahui dari tulisan Santo Irenaeus dalam Aegean Ceresis. 2. Santo Ignatius dari Antioquia. Uskup Antioquia yang adalah Rasul Yohanes dan kemungkinan juga adalah murid-murid Petrus, karena Petrus pun pernah tinggal di Antioquia sebelum wafatnya sebagai martir di Roma. Ia menulis 7 surat, yaitu kepada gereja-gereja di Efesus, Magnesia, Trales, Philadelphia, Smyrna, kepada Polikarpus, dan juga gereja Roma. Topik suratnya antara lain mengenai kelahiran Kristus, hierarki Ekaristi, kelahiran Yesus yang nyata dalam Ekaristi. Santo Ignatius adalah bapa gereja yang pertama yang menggunakan istilah Katolik untuk menjelaskan gereja universal, untuk membedakan dari gereja heretik yang bersifat lokal. Kepada semua gereja itu, ia memerintahkan kesatuan dan harmoni, kecuali kepada gereja Roma, karena ia mengetahui bahwa gereja Roma telah mempunyai otoritas dari para rasul. Ignatius yang juga disebut Theophorus kepada gereja yang telah menerima belas kasihan di dalam kemudian dengan transenden, yang juga memimpin di tempat utama di dalam kekuasaan Roma. Tidak sepertinya Petrus Paulus, saya tidak mengeluarkan perintah kepadamu. 3. Santo Papias 60-130, murid Rasul Yohanes yang menjadi uskup Hierapolis, dan Santo Clemens dalam bukunya Hypotyposes, seperti dikutip oleh Eusebius, menyetujui bahwa Markus disebut dalam surat Rasul Petrus yang pertama yang tulis Roma, yang ditulis di Roma, yang disebut sebagai Babylon. 4. Plegon, masa keseharian, seperti dikutip oleh Origen. Plegon, Kaisar Hadrian diperkirakan menulis dengan nama yang budak yang dikasihnya ini. Dikatakan oleh Origen sebagai salah angka mencampur adukan antara Yesus dengan Petrus dalam tulisannya. Indah sangat penting karena itu membuktikan bahwa Petrus pada saat itu telah dikenal luas di Roma. Sampai Kaisar pun menyangka bahwa Petrus adalah yang mendirikan iman
kisah ini. 5. Santo Dionysius, Uskup Korintus, menulis kepada Paus Sultan Roma seperti dikutip oleh Eusebius bahwa keduanya baik Petrus dan Paulus sama-sama wafat sebagai martir. Ditegaskan kembali oleh Uskup Dionysius pada suratnya pada gereja Roma. Kamu juga telah dan teguranmu menghasilkan tanaman yang telah ditaburkan oleh Petrus dan Paulus di Roma dan Korintus, sebab mereka berdua telah menanam di Korintus dan mengajar kami, dan keduanya juga mengajar Italia dan wafat sebagai martir pada saat yang sama. 6. Gaius, seorang imam Roma. Nero membantai para rasul. Oleh karena itu tertulis bahwa Paulus dipenggal kepalanya di Roma, dan demikian juga Petrus disalibkan di bawah kepemimpinan Nero. Tentang Petrus dan Paulus ini sesuai dengan fakta bahwa nama mereka tetap ada di kuburan sampai saat ini. Ini juga dikonfirmasi oleh Gaius, anggota gereja Roma, di bawah kepemimpinan Sepirinus, uskup Roma. Saya dapat menunjukkan kubur para rasul itu, sebab jika kamu ke Vatikan atau ke Jalan Ostian, kamu akan menemukan kubur mereka yang meletakkan dasar gereja ini. Bagian dari tulisan dispositif yang dikutip Eusebius. Dari tulisan ini kita ketahui bahwa lokasi kuburan kedua rasul tersebut telah dihormati dan dikenal cukup luas di Roma. Ia juga mungkin mengatakan hal ini dengan begitu yakin, jika fakta yang sungguhnya tidak demikian. 7. Santo Irenaeus, murid Polikarpus yang adalah murid Rasul Yohanes, uskup Gaul. Tradisi diperoleh dari para rasul dari gereja yang sangat besar, sangat ansian, sangat luas dikenal, yang didirikan diatur di Roma oleh kedua rasul yang sangat mulia, Petrus dan Paulus. Para rasul yang terdekat ini setelah mendirikan dan membangun gereja mempercayakan kepada Linus jabatan episkopat. 8. Tertullian. Sebelum bergabung dengan bid'ah monastik, ia adalah seorang apologis Kristen yang handal. Maka gereja Katolik memperhitungkan juga tulisan-tulisannya sebelum ia memisahkan diri dari kesatuan negeri Katolik. Bergabunglah dengan gereja-gereja para rasul, di mana kursi rasul ada, di mana tulisan-tulisan mereka yang otentik dibacakan. Jika kamu ada di Italia, kamu mempunyai Roma yang mana otoritas berasal. Betapa bahagianya gereja itu yang kepadanya para rasul menumpahkan darah mereka. Petrus menjalani kisah sengsara seperti Tuhan kita, dan Paulus di mahkota dan mati dipenggal seperti Yohanes Pembaptis. Di Roma Nero adalah yang pertama untuk menodai iman yang berkembang dengan darah. Petrus diikat oleh orang lain karena ia dipaku di kayu salib. Paulus memperoleh kelahiran sesuai dengan kekhawatiran Roma. Ketika di kota Roma, ia dilahirkan kembali dengan kematian luhur. Origen dari Alexandria. 9. Sementara itu para rasul yang kudus, para murid penyelamat kita tersebar ke seluruh dunia. Partia ditentukan untuk Thomas, Titia untuk Andreas, Asia untuk Yohanes. Petrus telah berkhotbah di Pontus, Galatia, Bithania, Kapadosia dan Asia kepada umat yang Yahudi yang bercerai-berai, dan akhirnya setelah datang ke Roma, ia Petrus salibkan terbalik sebab ia mohon untuk salib dengan cara demikian.
Paulus menikmati Roma di bawah kekuasaan Nero. Fakta-fakta yang dikumpulkan oleh Origen. 10. Eusebius, uskup Kaisarea dan Bapak Gereja. Tahun kedua dari 250 Olimpik, Rasul Petrus setelah mendirikan gereja di Antioquia dikirim ke Roma, di mana ia tinggal sebagai uskup di kota tersebut, berkhotbah selama 25 tahun. Tahun ketiga dari 250 Olimpik, Markus menginjil Imperator Rasul Petrus mengabarkan Kristus ke Mesir dan Alexandria. Tahun keempat dari ke-211 Olimpik, Nero adalah yang pertama yang mengadakan penganiayaan umat Kristen yang karena Paulus wafat dan mulia. Di zaman Claudius, penyelenggaraan alam semesta membawa kepada Roma seorang rasul yang terkuat dan terbesar yang dipilih untuk menjadi juru bicara rasul-rasul yang lain, yaitu Rasul Petrus. Para pendengar Petrus di Roma yang yakin akan terang agama yang sejati tidak puas dengan mendengarkan ajaran lisan tentang pesan ini. Mereka mohon dengan segala cara untuk mempengaruhi Markus, karena ia adalah murid Petrus, untuk meninggalkan kepada mereka ringkasan tertulis tentang perintah-perintah yang telah mereka terima secara lisan. Dan oleh karena itu, ia bertanggung jawab menuliskan apa yang kita kenal sebagai Injil Markus. Clemens mengutip kisah ini dalam outline buku keempat dan dikonfirmasi oleh Uskup Papias dari Hierapolis bahwa Markus disebut oleh Petrus di suratnya pertama yang dikatakan di Roma itu, seperti yang dikasihkan olehnya. Kemudian ia menyebutkan kota itu secara figuratif sebagai Babilonia. 11. Petrus dari Alexandria. Petrus, rasul yang dipilih pertama dari antara para rasul, setelah sering ditangkap dan dibuang penjara dan diperlakukan dengan kejam, akhirnya disalibkan Roma. Dan Paulus yang tahan dalam menghadapi berbagai kejahatan diserahkan kepada pedang dan dipenggal di kota yang sama. Dia 12. Lactantus dari Afrika. Ketika Nero memerintah, Petrus datang ke Roma, melakukan banyak mujizat dan dikerjakan oleh kuasa Tuhan yang diberikan kepadanya, mempertobatkan banyak orang kepada kebenaran dan mendirikan bait Allah yang kokoh dan teguh. Ketika hal ini dilaporkan kepada Nero, ia melihat bahwa ia tak hanya di Roma, tapi di mana-mana sejumlah besar orang-orang mencampakkan penyembahan berhala dan memeluk agama yang baru. Ia menugaskan untuk menghancurkan bait Allah dan kebenarannya. Ia yang pertama-tama menganiaya para pelayan Tuhan. Petrus disalibkannya dan Paulus dipancung. 13. Cyril dari Yerusalem. Setelah diusir oleh para rasul datang ke Roma, ia menipu kota Roma sehingga Claudius mendirikan patungnya yang bertuliskan Simoni Deo Santo kepada Simon Tuhan yang kudus. Ketika penipu untuk meluas, Petrus dan Paulus memasang nelur di gereja tiba dan menuliskan kesalahan. Sebab Petrus ada di sana yang bawa kunci-kunci kerajaan surga. 14. Paus Santo Damasus. Rasul Paulus yang terberkati dan mahkota dan kematian yang agung bersama dengan Petrus di kota Roma. Pada zaman Kaisar Nero, keduanya sama-sama mengkonsentrasi gereja Roma kepada Kristuan, dan dengan kehadiran mereka dan dengan kemenangan mereka dicapai barisan yang terdepan mengatasi semua yang lain semua kota. Oleh karena itu, keuskupan tata suci yang utama adalah yang memimpin Rasul Petrus di Roma yang tidak mempunyai noda atau cacat atau apapun yang dirinya.
15. Doktrin Adai untuk gereja Syria. Doktrin Adai. Agai yang menghabiskan imam di Syria dibunuh sebagai martir pada saat mengajar di gereja oleh Akbar Abdagar. Penerusnya Palut diharuskan ke Antioquia untuk meneruskan konsentrasi episkopal yang terimanya dari Uskup Cirebon. Uskup Antioquia yang juga menerimanya. Berikut Liber Pontificalis. Disusun memuat kisah kepausan. Pada saat yang sama, Kaisar Konstantin Augustus membangun atau memohon Uskup Sylvester sebuah basilika bagi Rasul Petrus yang terberkati dibaringkan di jenazah Petrus. Katalogos Liberos Optatus dari Milefus, Santo Agustin Hippo, Santo Hieronymus Jerome. Mengapa menentang fakta keberadaan Rasul Petrus di Roma? Jelaslah dari bukti-bukti jelas bahwa kenyataan bahwa Petrus memimpin gereja Roma hanya diperlakukan pada zaman modern saja, yang disebabkan oleh ide sola scriptura. Sesungguhnya malah tidak alkitabiah, karena kitab suci tidak pernah mengajarkan tentang sola, hanya kitab suci yang satu-satunya sebagai sumber kebenaran. Selanjutnya tentang sola scriptura itu adalah doktrin yang baru lahir di zaman reformasi Protestan di abad 16. Walaupun dikatakan bahwa cikal bakalnya sudah ada di zaman John Wesley dan Jan Hus, yang mengatakan bahwa ajaran yang tidak tertulis secara spesifik di kitab suci tidak dapat dikatakan sebagai mikat bagi umat beriman. Jadi mereka berpendapat bahwa karena Petrus tidak pernah mengatakan secara spesifik bahwa ia ada Roma, maka Petrus tidak pernah ke Roma, atau umat tidak dapat yakin akan fakta tersebut. Mereka mengabaikan semua bukti-bukti di luar kitab Perjanjian Baru. Kalau bukti itu kuat. Mereka mengatakan Petrus memimpin gereja Roma dan Bapak sebagai martir sebagai catatan dongeng legenda, seperti yang dikatakan oleh dalam bukunya Roman Catholicism. Jika benar Petrus tidak pernah ke Roma, tentulah banyak tulisan-tulisan zaman yang pada zaman itu yang menyangkalnya. Mengenai tulisan fakta ini begitu banyak, tetapi mengapa tidak ada satupun tulisannya itu yang menyanggahnya? Mengapa tidak ada yang menyanggah tulisan Clemens, Ignatius, Dionysius, Gaius, Augustinus, dan Santo Jerome? Jika Petrus wafat di tempat lain, mengapa tidak ada tempat kota lain yang mengklaim tulang-tulangnya atau dikenal sebagai tempat wafat Petrus? Bahkan tulisan para heretik Gnostik dan Ebionites di awal tidak pernah mengenai lokasi lain baik kematian Petrus maupun tak suci selain di Roma. Perlu kita mengingat bahwa meskipun pengajaran umat Kristen di bawah pemerintahan Nero juga tidak secara eksplisit di Perjanjian Baru, tetapi juga tidak dapat mengabaikan bukti secara nyata bahwa penganiayaan meninggal itu terjadi. Oke, sekian dan terima kasih.